Saya sering memanggilnya dengan sebutan si bocah ajaib, si pengendali api. Ini adalah salah satu orang yang sangat luar biasa. Malam ini saya akan mengundang seorang brother, seorang mentor bagi saya. Seorang yang masih berusia belasan tahun, tetapi punya kemampuan yang setara dengan si pengendali api. Jadi tunggu, saya belum sebutkan namanya. Anda silakan tebak. Mungkin sebagian teman sudah akan kenal dengan bocah ajaib ini. Saya sapa dulu teman-teman yang hadir di IG Live malam ini. Ada Bro JT yang sudah hadir. Terima kasih Bro JT. Ada Pak RT dari Vibrasi Positif 1001, Pak Jonathan Andi. Terima kasih Pak Jonathan sudah mau hadir. Ada Ko Anton Teddy. Terima kasih Ko Anton Teddy mau menyempatkan waktu hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Kami akan semakin semangat. Kita lagi menunggu kehadiran dari seorang narasumber yang sangat fantastis, sangat luar biasa. Karena bocah yang satu ini benar-benar prestasinya itu saya bilang di Indonesia sulit ditandingi. Sangat langka, mungkin juga hanya satu-satunya. Oke, kita tunggu kedatangannya. Kelihatannya masih belum masuk. Oke, mudah-mudahan bisa segera bergabung. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di Instagram Live @tanya-mentor ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Salim, saya dari Medan. Usaha utama saya, bisnis utama saya adalah bisnis travel. Makanya saya sering menggunakan Instagram @skyseatravel. Oke, ini brother saya sudah hadir. Saya undang dulu. Malam ini internetnya bisa lancar. Waduh, ini Pak Danang Priyadi juga hadir. Ini Pak Danang juga seorang yang sangat luar biasa bagi saya. Halo Bro Jordi, selamat Halo malam. Pak, malam Pak. Gimana Pak? Suara saya, wajah saya semua jelas? Suaranya jelas, wajahnya makin ganteng, makin Mantap. dewasa. Cuma Oke. kayaknya pencahayaan masih agak-agak kurang bro, tapi nggak apa-apa, itu tidak terjadi, tidak terlalu masalah. Ini saya perkenalkan narasumber malam ini, namanya Jordi Wong Sidarta. Ini adalah seorang brother yang sangat saya kagumi, seorang mentor yang luar biasa bagi saya. Walaupun usianya masih belasan tahun, Anda jangan lihat usianya, karena ilmunya itu benar-benar, waduh, di Indonesia sulit dicari tandingannya. Bro Jordi Wong Sidarta ini adalah seorang mentor di dunia digital marketing, seorang pakar copywriting, seorang mentor sosial media marketing. Jordi Wong Sidarta ini di usia belasan tahun sudah menulis 4 buku bestseller dan mengkoordinasikan beberapa buku yang sangat luar biasa. Jadi malam ini Bro Jordi Wong Sidarta akan buka-bukaan, akan berbagi rahasianya. Bagaimana rahasianya bisa menulis buku dan menerbitkan buku secara sukses. Jadi teman-teman yang kepingin untuk mengetahui rahasia bagaimana sih bisa menulis buku, walaupun usianya masih sangat muda, tapi sudah bisa menulis buku, dan bukunya bisa menjadi bestseller, bisa sukses. Stay tune di acara IG Live malam ini. Bro, saya tadi ada satu tamu juga yang hadir, namanya Pak Danang Priyadi. Ini juga salah satu. Malam Pak Danang, ini, terima kasih ya, Pak, mantap. Pak Danang juga salah satu orang yang menyebabkan saya punya impian untuk menulis buku saya. Dan Bro Jordi Wong Sidarta ini adalah orang yang mewujudkan impian saya. Mewujudkan impian saya bisa menulis buku saya yang pertama. Berkolaborasi dengan 9 penulis hebat lainnya yang malam ini juga ada hadir. Tadi saya ada nampak ada Ibu Lindina yang juga ada hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Kami kolaborasi 10 penulis dengan judul Peluang di Masa Krisis
suatu buku yang sangat luar biasa. Ini semuanya adalah ini, yes itu. Ini saya ada sangat banyak stoknya. Oke, peluang di masa krisis. Ini adalah suatu buku yang luar biasa. Buku ini bisa terwujud adalah berkat kehebatan seorang yang bernama Jordi Wong Sidarta, yang usianya saat ini masih 19 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangkan, seorang yang masih sangat muda bisa mempunyai prestasi yang begitu luar biasa. Betul-betul selama ini saya memanggil Bro Jordi adalah bocah ajaib. Tapi kayak sekarang bro, saya sudah nggak boleh memakai panggilan bocah ajaib lagi bro, karena saya lihat kamu sudah mulai memposisikan diri sebagai Ko Jordi Wong Sidarta. Jadi kedepannya saya harus panggil Ko Jordi, karena memang Jordi sekarang sudah makin dewasa, makin mantap, makin luar biasa. Jordi, kayaknya ini Pak? Sudah banyak teman-teman yang sudah mulai hadir. Tadi Ko Anton Teddy juga ada hadir juga tadi di awal-awal. Mudah-mudahan Ko Anton masih stay di sini. Ko Anton Teddy juga opanya dari Bro Jordi, dan Ko Anton ini juga salah satu mentor yang banyak mengubah hidup saya. Bro, yang saya mau tanyakan dulu bro, dari usia berapa sih kamu mulai menulis buku ini bro? Niatnya waktu itu dari umur 15, tapi baru terrealisasi di umur 16 akhirnya, Pak. Di umur 16 tahun. Di umur 16 ya? Berarti sekarang sudah berapa buku, bro, yang kamu tulis sendiri, bro? Yang aku sebagai penulis ada 4 buku ya. Dan yang aku koordinatori ada 3 buku. Berarti total 7 sekarang, bro, ya? Total 7, betul. Bro, saya masih betulnya nggak habis pikir lihat kamu, bro. Kamu ini kalau saya pikir-pikir termasuk orang yang gimana ya? Orang yang kecanduan, bro. Kayak anak saya juga itu tipe yang kecanduan game, kecanduan bermain game. Sedangkan kamu, bro, kecanduan menulis buku, kecanduan menggapai suatu prestasi yang luar biasa. Kenapa sih bro, usia belasan tahun, anak-anak yang lain itu masih pada main game bro? Kamu sudah tulis 4 buku dan sudah mengkoordinasi 3 buku. Jadi total sudah 7 buku dalam usia belasan tahun. Kenapa sih yang bisa membuat kamu seperti ini bro? Silakan bro. Gini, mungkin aku sedikit flashback lagi ke cerita masa kecilku ya Pak Agus. Karena mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah ada yang tahu ya, karena saya pernah sekali sharing di Tanya Mentor ini waktu itu bersama dengan Kotobi. Saya memang sejak kecil punya masalah penglihatan, Pak Agus. Dan boleh diakui, sejak kecil saya tidak bisa main game sama sekali. Sama sekali tidak mengerti yang namanya game. Jadi dulu, zaman dulu itu mungkin zaman saya masih SD ya, di saat teman-teman saya dulu lagi main game seperti Crossfire, main game seperti The Sims ya namanya kalau nggak salah. Saya benar-benar nggak ngerti apa-apa. Nah disitulah akhirnya saya jadi ngerasa ada rasa minder, rasa malu, rasa tidak percaya diri. Dan tapi di situ tidak hanya sebentar aja saya ngerasa mindernya. Saya akhirnya bisa, puji Tuhan, kembali bangkit karena dukungan orang tua, karena dukungan dari lingkungan juga, dukungan dari sekitar. Dan di situ akhirnya saya ingin buktikan, biarin deh gua nggak bisa main game. Biarin deh, gua nggak ngerti caranya mainan handphone. Dulu saya belum punya handphone tuh Pak Agus. Biarin deh, saya nggak ngerti caranya olahraga seperti anak-anak muda yang lain. Yang penting saya bisa berprestasi, saya bisa different from all of you. Itu prinsip. Seperti itu. Namun memang kenapa akhirnya saya memilih jalan sebagai seorang penulis buku, karena waktu itu di usia 14-15 tahun itu kan saya sudah jadi seorang digital marketer. Saya dulu buka jasa digital marketing, saya juga buka jasa copywriting, saya juga sebagai affiliate marketing. Dulu harapan saya dengan saya membuat sebuah buku ya, itu bisa menjadi jembatan atau pembuka jalan saya untuk mendapatkan proyek-proyek yang lebih besar lagi. Entah itu mungkin diajak sebagai partner di affiliate, atau mungkin
digital marketing agency atau mungkin bahkan diundang jadi pembicara di corporate waktu itu. Seperti itu Pak Agus. Dan memang itu terbukti ya bro ya, bahwasanya dengan kamu menulis buku itu apa yang kamu rasa kamu inginkan seperti diundang jadi pembicara, diundang sebagai affiliate marketing, hal-hal seperti itu memang bisa terwujud gara-gara kamu menulis buku ya? Puji Tuhan iya Pak. Jujur memang gini, teman-teman saya banyak yang cerita ada orang yang dengan mereka nulis buku, mereka punya tribes atau branding itu bisa meningkat pesat. Tapi ada juga yang sebetulnya tidak bisa meningkat pesat sampai pesat banget, ada juga Pak. Tapi dengan kita memiliki buku ini sebetulnya alat yang bagus untuk jadi kartu nama kita Pak. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan sesama pengusaha, ketemu dengan perusahaan dan sebagainya, mereka jadi lebih percaya buat ngundang kita. Karena di mata orang awam, kalau seseorang sudah menulis buku, itu dianggap mereka sudah expert di bidang yang ingin mereka bahas. Seperti itu, Pak. Betul. Oke, sekarang pertanyaannya lagi. Sulit nggak sih menulis buku itu, bro? Karena kan saya rasa masih sangat banyak teman-teman akan berpikiran, wah mana gampang harus menulis buku itu kan kalau kita nggak punya ilmunya, nggak punya caranya, pasti akan sangat untuk menulis berhalaman itu ya. Kira-kira gimana bro? Gini Pak Agus, sebelumnya halo, cukup jelas suara saya? Tadi agak mutar. Oke, sekarang ini kayaknya udah lancar kembali. Silakan. Nah, gini. Baik untuk Pak Agus dan teman-teman semuanya, kita perlu tahu dulu nih di awal. Umumnya ada dua tipe orang penulis. Saya klasifikasikan jadi dua aja ya biar gampang. Tipe penulis yang pertama adalah orang yang memang menjadikan menulis ya atau tulisannya itu sebagai mata pencaharian utama. Mereka jadikan itu sebagai passion utamanya mereka. Misal kalau saya sebut nama-nama orang ya, seperti Raditya Dika atau Asma Nadia atau Terelie ya, mereka ini adalah penulis handal, penulis profesional yang sudah go nasional. Mereka jadikan menulis itu sebagai main income mereka dan passionnya mereka. Dan perhati, orang-orang seperti ini biasanya mereka cenderung menulisnya ke arah novel, pen, puisi dan sebagainya. Nah, jujur aja Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjadi seperti mereka ini, saya akuin perjuangannya lumayan berat, Pak Agus. Kenapa perjuangannya lebih berat? Ada dua hal yang harus dikuasai. Yang pertama, grammar ketika kita menulis, grammar dalam bahasa Indonesia, itu harus bagus. Dan yang kedua, penting banget untuk menguasai bahasa creative writing. Menulis kreatif. Karena kalau kita nggak bisa menulis kreatif, kita nulis buku novel, feel-nya itu nggak bisa dapat ke pembaca. Sampai sini setuju ya? Nah, jujur saya pribadi tidak begitu menguasai di bidang creative writing dan grammar bahasa Indonesia ini. Karena sebetulnya saya bukan penulis novel atau penulis cerpen. Saya bisa ngasih masukan untuk orang yang mau nulis novel, cerpen, dan sebagainya. Tapi I'm not the expert di situ. Nah, tapi tenang saja, ada tipe yang kedua. Tipe penulis yang kedua adalah seperti saya, seperti Pak Agus, seperti teman-teman penulis buku Peluang di Masa Krisis. Jadi, kita tidak menjadikan buku sebagai passion, tapi sebagai jembatan untuk mendapatkan proyek-proyek yang lebih besar. Bisa tertarik untuk membeli usahanya. Nah, ini adalah tipe yang kedua. Nah, kalau memang tipenya seperti ini, saya juga mungkin sempat bilang dengan Pak Agus kan, nulis buku itu sebetulnya tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang mempuitis, bahasa-bahasa tingkat dewa, nggak perlu.
gunakan aja bahasa-bahasa yang kita seperti layaknya ngobrol sehari-hari. Misal contoh gini, kalau saya nyaman mungkin dengan bahasa aku kamu ketika ngobrol sama orang. Nah, di buku saya akan gunakan bahasa aku kamu. Saya tidak akan menjadi orang lain. Di sini saya akan menjadi diri saya sendiri. Karena saya tahu tujuan saya menulis buku ini bukan seperti mengarang indah, tapi saya sedang memberikan edukasi. So ya udah, be myself aja. Kuncinya di situ, Pak. Makanya plan nomor satu, perhatikan dulu nih, goalnya Bapak Ibu mau kemana? Mau jadi penulis full atau mau jadikan tulisan sebagai jembatan ke proyek-proyek bisnis lainnya? Seperti itu, Pak. Terus, Bro Jordi, apakah kalau menulis buku itu kira-kira bisa gimana ya supaya pasti bisa buku ini jadi bestseller atau jadi sukses itu kira-kira apa, Bro? Oke, mungkin aku bahas dulu dari segi bagaimana cara memilih penerbitan dan percetakan ya, Pak. Ya, oke, silakan. Oke, banyak orang yang selama ini masih salah nih antara penerbitan dengan percetakan. Nah, selama ini mungkin banyak dari Bapak Ibu yang pernah dengar istilah self-publishing atau cetak sendiri. Nah, kalau self-publishing itu identik dengan percetakan tanpa melalui jalur penerbitan. Sedangkan selama ini yang saya lakukan adalah saya melalui jalur penerbitan dulu, nanti buku saya akan dicetak ke percetakan. Jadi saya melalui dua jalur nih. Nah, apa sih perbedaan dan apa sih keunggulan dan kerugian dari masing-masing? Kalau kita bicara soal keunggulan, yang pertama pasti biaya kalau langsung ke percetakan, itu biayanya lebih murah, Pak Agus. Tentu jauh lebih murah. Jadi misal gini, untuk buku ini misal contoh ya Pak, misal ini hanya contoh, harga modalnya misal 50.000 misalkan. Kalau kita langsung kalau kita ke penerbitan. Mungkin kalau kita ke percetakan, buku ini modal hanya sekitar 35.000, Pak. Tentu jauh lebih murah kalau langsung ke percetakan. Tapi tentu ada sisi lemahnya. Kelemahan yang pertama, kalau lewat percetakan tidak ada ISBN-nya, Pak. Nah, buat Bapak ISBN itu sejenis legalitas untuk penulis buku. Jadi ibaratnya hak ciptanya agar buku kita tidak dibajak dan sebagainya itu diperlukan ISBN. Dan ISBN percetakan tidak bisa keluarkan. Terbitan yang sudah terdaftar, yang sudah memiliki badan usaha yang bisa mengeluarkan ISBN. Pertanyaannya gini, sudah punya ISBN, buku kita tidak dibajak orang? Ya tentu tidak juga, Bapak Ibu. Ini Indonesia loh. Indonesia adalah negara dengan tingkat pembajakan tertinggi. Bahkan film aja bisa dibajak. Namun minimal kalau kita punya ISBN, tingkat pembajakan itu lebih rendah. Ya, ini yang pertama, keunggulan kalau cetaknya di penerbitan dulu. Nah, yang kedua, kenapa sih mungkin banyak yang bilang kok kenapa harga penerbitan lebih mahal? Karena penerbitan itu membantu Anda dalam proses editing naskahnya, dalam proses layouting naskahnya. Biasanya penerbitan juga bantu desain covernya, membuat tulisan jadi lebih rapi, tulisan jadi lebih menarik dibaca, tanda bacanya diperbaiki. Dan ini adalah hal-hal yang tidak akan Bapak Ibu dapatkan kalau lakukan self-publishing. Bapak Ibu harus edit sendiri, harus layout sendiri, harus desain sendiri, dan menurut saya ini jujur capek. Ya, dengan ada penerbitan itu Bapak Ibu bayar sedikit lebih mahal, tapi banyak bisa dibantu. Bapak Ibu jadi bisa dapatkan mungkin beberapa kali revisi, mungkin bisa sekitar 2-3 kali. Pak Agus udah rasakan ya Pak ya. Waktu itu di buku saya berikan Bapak beberapa kali revisi. Kayaknya ada gangguan. Betul ya Pak ya. Ada gangguan internet kayaknya ini, Bro Jordi. Saya aman sih Pak. Aman ya? Tempat saya kayaknya sering nyangkut juga. Oke. Berarti lanjut dulu, silakan. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, jadi gini,
Intinya tadi untuk keunggulan yang kedua, kalau kita pakai jasa penerbitan, ada proses editing, layouting, lalu desain cover, ini yang mahal Bapak Ibu. Ini yang tidak akan Anda dapatkan kalau Anda self-publishing atau cetak sendiri. Dan keunggulan yang ketiga, biasanya kalau langsung bawa naskahnya ke percetakan, percetakan setelah bukunya sudah selesai, ya sudah, Anda ditinggalkan. Anda nggak akan dapat support tambahan. Karena mereka hanya tugasnya mencetak, bukan menerbitkan. Tapi kalau kita ke penerbitan, ya, kalau kita penerbitan, biasanya setelah proses bukunya selesai cetak, Bapak Ibu sebagai penulis akan dapat support tambahan dari penerbitan. Entah itu mungkin dibuatkan acara launching, dibuatkan flyer promosi, dibuatkan mungkin mock-up template, mock-up cover. Intinya Bapak Ibu setelah buku selesai cetak tidak akan ditinggalkan begitu saja. Dan sekali lagi support ini yang harganya mahal sekali Bapak Ibu. Gitu. Nah, penerbitan ini juga ada beberapa nih teman-teman. Penerbitan itu umumnya saya bagi menjadi 3. Penerbitan kecil, penerbitan menengah, dan penerbitan besar. Bedanya apa sih? Kalau penerbitan kecil, salah satu keunggulannya adalah memang tentu biayanya lebih murah, Pak Agus. Jadi misal contoh gini, saya datangin ke penerbitan, saya bayar nih, dengan si penerbitan saya bayar 500.000 misalnya. Saya bayar 500.000, dengan biaya 500.000 saya mendapatkan 2 eksemplar buku misalnya. Sudah termasuk dengan jasa editing, jasa layouting, dan desain cover. Nanti kalau misalnya saya orang-orang atau follower saya mau beli bukunya saya bisa pakai jalur PO. Jadi misal mereka PO dulu gitu ya, saya kumpulkan PO dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu. Nanti setelah itu setiap 1 bulan sekali saya akan hubungi penerbitan untuk melakukan cetak sesuai dengan jumlah PO. Tentu kalau kita bicara resiko, memang resiko dari penerbitan kecil ini lebih aman untuk penulis pemula. Tapi tentu ada disadvantage-nya juga. Disadvantage-nya, penerbitan kecil biasanya belum punya hak untuk masuk. Jadi betul-betul jualnya pun online, betul-betul jualnya itu ya udah kita jual sendiri. Ini disadvantage-nya. Nah, lalu kalau kita masuk ke penerbitan besar, seperti penerbitan yang udah besar banget lah, yang super duper besar, udah nasional. Biasanya kalau kita belum jadi penulis hebat, mereka belum tentu loh Pak mau terima naskah kita. Ya, belum tentu mereka mau menerima naskah kita. Memang kita biasanya, mungkin kalau saya boleh sebut nama ya, penulis seperti Raditya Dika, seperti Asma Nadia, mungkin mereka udah nggak perlu keluarkan biaya Pak untuk menulis buku. Karena mereka sudah tidak lagi membutuhkan branding dari toko buku. Toko buku yang butuh mereka, penerbitannya yang butuh mereka. Jadi mereka udah sama sekali tidak perlu keluar modal. Tapi untuk bisa mencapai level ini tentu tidak mudah untuk pemula. Nah, oleh sebab itu banyak penulis yang mulai beralih ke penerbitan menengah. Penerbitan menengah ini saya sebut penerbitan indie plus konvensional. Jadi gini, di penerbitan menengah itu kita sistemnya biasanya beli putus, memang di awal kita harus sign kontrak. Misalnya saya mau ambil 500 buku atau saya ambil 1000 buku. Tapi di sini Bapak Ibu bebas untuk markup harganya berapapun. Jadi misal contoh harga modalnya 60.000, Bapak Ibu mau jual 150.000, itu sudah bukan lagi haknya penerbitan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu punya hak untuk bisa masukkan bukunya ke toko buku Gramedia. Dan biasanya penerbitan akan bantu juga untuk distribusikan ke toko buku Gramedia. Seperti itu, Pak Agus. Oke. Terus ada minimalnya nggak ya, Bro Jordi ya? Kalau kita lewat penerbitan gini, minimalnya gimana ya hitungannya? Sebetulnya tidak ada istilah minimum maksimum, Pak. Hanya saja biasanya karena mereka cetak bukunya satu kali cetak sekalian semuanya, jadi semakin banyak eksemplar yang kita pesan, harga per bukunya akan semakin murah, Pak. Jadi misal contoh gini, kalau saya hanya mesen 500 buku, mungkin saya dapat di harga 50.000 misalnya, atau 60.000 per eksemplar.
Tapi mungkin kalau saya pesan di harga 1.000 buku, saya bisa dapat di harga 40.000, Pak. Atau bahkan mungkin 35 gitu. Berarti Bro Jordi, kalau ada teman-teman yang mereka kepingin sekali menulis buku, tapi mereka masih belum Bapak Ibu masih iya, bisa seperti itu ya Bro Jordi ya. Kelihatannya bisa ini Pak, ada, bisa, sangat bisa. tadi bisa ya, oke. Suara saya masih kedengaran ya, karena saya di tempat Masih. saya internetnya dari tadi banyak mutarnya nih, kayaknya di tempat saya yang internetnya udah mulai lemot ini, mulai lambat, jadi banyak gangguan. Santai, Oke, santai Pak, Bro masih Jordi. kok, aman. Bro, kira-kira kalau eh, nasihat dari Bro Jordi kepada teman-teman yang ingin memulai menulis bukunya yang pertama, apa kira-kira nasihat-nasihat yang bisa diberikan? Oke, paling tidak gini, Bapak Ibu. Saya mengakui menulis buku bukanlah hal yang singkat ya. Jadi gini, misal contoh untuk bisa menulis 100 sampai dengan 150 halaman, itu jujur Pak, butuh perjuangan loh Pak. Sangat butuh perjuangan. Nah, jadi kalau menurut saya, step paling gampang ya untuk pemula, mulailah untuk coba ikutan nulis bareng dulu Pak. Nulis bareng-bareng. Contoh seperti apa yang dilakukan Pak Agus kemarin. Misal contoh nih, Bapak Ibu di sini bergabung ke komunitas apa, misalnya komunitas pengusaha kuliner. Karena Bapak Ibu misalnya buka usaha kuliner. Ajak aja, kumpulkan 10 sampai 20 orang penulis, 10 sampai 20 orang anggota, kumpulkan naskahnya, nulis bareng. Karena gini, hitungannya misal contoh, mungkin bisa ditunjukkan Pak buku Peluang di Masa Krisis, saya akan langsung kasih gambarannya. Nah, buku ini Bapak Ibu, buku ini itu kurang lebih sekitar 120 sampai dengan 130 halaman. Satu penulis itu kurang lebih sumbangsi 10 halaman ya. Kurang lebih sumbangsi 10 halaman, 10 dikali 10 penulis. Untuk bisa membuat 10 halaman buku, sebetulnya Bapak Ibu Anda cukup menulis 5 halaman Microsoft Word ya. 5 halaman Microsoft Word bisa jadi 10 halaman buku. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin 200 halaman buku, berarti cukup nulis 100 halaman buku. 100 halaman bisa dibagi, misal kalau 20 orang, satu orang cukup nulis 5 halaman. Hanya dengan 5 halaman Microsoft Word, Anda sudah memiliki 10 halaman buku dan sudah dihitung dan dianggap sebagai seorang penulis. Enak kan? Enak lah, pasti enak banget. Jadi ini teman-teman, ini saya lihat ini banyak teman-teman dari ini, Bro Jordi, teman-teman dari Vibrasi Positif 1001 yang dibentuk oleh Kotomi Wong. Jadi teman-teman yang dari Vibrasi Positif 1001, kalian bisa coba kumpulkan teman-teman bareng-bareng, buat buku yang pertama, mungkin judulnya bisa Vibrasi Positif 1001, dan cari Bro Jordi Wong Sidarta. Nanti Bro Jordi Wong Sidarta yang akan jadi koordinatornya, yang akan mengurus segalanya. Bagi yang masih kurang jelas bagaimana cara menulis yang bagus, nanti juga akan diajarin oleh Bro Jordi Wong Sidarta. Bro, dan satu lagi Pak, yang pasti silakan. modalnya juga lebih murah Pak. Misal contoh gini, tadi saya kasih hitung-hitungan lagi ya. Misal contoh, satu buku, misalnya buku A, harga modalnya misal 50.000, misalkan 50.000. Kalau saya mau cetak 1.000 buku, itu berarti modal awal itu 50 juta, Pak. Jujur aja, kenapa banyak orang yang tadinya udah niat semangat nulis buku, itu akhirnya mundur, salah satunya sebetulnya karena modal, Pak. Karena jujur aja, mengeluarkan uang 50 juta itu bukan uang murah, Pak. Seharga 3 motor, Pak. Betul ya? Nah, namun dengan kita bikin program nulis bareng seperti ini, tadi kita hitung kalau ada 20 penulis, 1.000 bagi ke 20 penulis, cukup beli 50 buku.
buku dikali 50.000 hanya 2,5 juta. Ibaratnya cuma modal 2,5 juta, Anda sudah bisa dikenal sebagai penulis buku dan nama Bapak Ibu tercatat loh di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan DKI Jakarta. Seperti itu, Pak. Wah, ini teman-teman dari Vibrasi Positif 1001 udah semangat semua nih Bro Jordi ini. Ini tinggal nanti setiap IG Live ini langsung tinggal kontak-kontak dengan Bro Jordi, langsung jalankan proyeknya. Jadi dalam dua tiga bulan ke depan dah muncul lagi satu buku baru yang dikoordinasi oleh Bro Jordi Wong Sidarta yang tulisannya itu berasal dari teman-teman dari Vibrasi Positif 1001. Mantap, luar biasa. Mantap. Teman-teman, saya mau bilang Bro Jordi ini betul-betul saya sulit mengatakannya. Saya selama ini kalau saya ada disuruh sharing, selalu di IG Live saya akan sering berkata seperti ini. Orang yang mengubah hidup saya itu adalah Pak Tung Desemuaringin, Anthony Robin, Robert T. Kiyosaki. Tapi nanti beberapa tahun ke depan, pada saat saya disuruh sharing, mungkin cara saya bicara sudah beda, bro. Saya akan bicara seperti ini. Beberapa tahun ini, orang yang mengubah hidup saya itu adalah dulunya seorang bocah yang usianya masih belasan tahun. Orang ini bernama Bro Jordi Wong Sidarta. Karena apa? Saya pertama kali bisa menulis buku saya yang pertama adalah gara-gara Bro Jordi Wong Sidarta. Saya bisa melakukan live webinar saya yang pertama juga gara-gara dipaksa oleh Bro Jordi Wong Sidarta yang usianya masih belasan tahun. Mungkin beberapa tahun ke depannya saya akan sering berbicara seperti ini, bro. Terima kasih banget, Bro Jordi. Kamu betul-betul orang yang super luar biasa. Bagi teman-teman yang masih belum kenal dengan Bro Jordi Wong Sidarta, setelah IG Live ini silakan follow Instagramnya Bro Jordi @jordiwongsidarta. Karena memang Bro Jordi ini adalah manusia langka. Thank you, Pak. Orang yang luar biasa banget. Silakan. Setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab kali ya, Pak. Mungkin biar seru. Tapi sebelumnya gini, buat Bapak Ibu yang ingin mengetahui, Bapak Ibu mungkin mau tahu nih, si Jordi kalau koordinatorin orang bukunya tuh seperti apa sih? Silakan Bapak Ibu bisa baca buku Peluang di Masa Krisis. Setelah ini bisa langsung hubungi Pak Agus ya, lewat akun SkySea Travel ya, Pak ya, @SkySea Travel. Langsung pesan buku Peluang di Masa Krisis. Ini harga Rp125.000. Nah, tapi Bapak Ibu, satu keunggulan dari buku ini, dengan Bapak Ibu membeli buku ini, Bapak Ibu recording webinar dengan durasi lebih dari 6 jam, Bapak Ibu. Di mana Pak Agus menjadi salah satu pembicara juga di sana. Jadi, menurut saya harganya itu murah banget. Buku plus webinar 6 jam plus beberapa recording materi lagi hanya Rp125.000. Bapak Ibu juga bisa perhatikan bagaimana cara saya koordinatorin buku dan bagaimana hasil tulisannya. Ya, di situ saya sama ya. Oke. Sorry bro, kayaknya internet saya tadi agak terputus ini. Kayaknya udah normal kembali. Intinya buat teman-teman yang ingin beli buku Peluang di Masa Krisis dan melihat tulisannya Pak Agus, ingin belajar lebih lanjut lagi, ingin perhatikan bagaimana cara saya koordinatorin buku, silakan langsung kontak Pak Agus ya. Hanya 120 dapat buku plus webinar dengan durasi lebih dari 6 jam. Murah banget. Materinya Pak Agus tuh keren banget ya, Bapak Ibu ya. Langsung pesan, nanti bisa hubungi Pak Agus. Yuk, mungkin kita langsung masuk sesi tanya jawab aja kali ya, Pak ya. Ya, ini tadi saya lihat ada Pak Danang ada bertanya nih. Waduh, ini ke Pak Danang.
Ini Pak Danang ini sih ahlinya penulis ini. Ini malahan Pak Danang yang bertanya. Betulnya saya yang harus bertanya ke Pak Danang. Bagaimana mengatasi pembajakan? Itu yang ditanyakan oleh Pak Danang. Sebenarnya saya yakin Pak Danang sudah tahu. Silakan Bro Jody, mungkin bisa dikasih masukan. Oke, jujur ya Pak Agus, Pak Danang, saya mungkin kalau misalnya ada kesalahan nanti boleh dikoreksi, boleh ditambahkan. Jujur Pak, pembajakan itu adalah hal yang paling sulit untuk dihindari. Saya punya teman yang jual buku di harga 100.000, tiba-tiba di marketplace ada yang jual Pak, buku fotokopinya itu hanya 15.000 loh Pak. Saya sampai kaget, saya bilang gila. Tapi ya jujur inilah mental orang Indonesia. Inilah mental orang Indonesia. Mohon maaf, mental gratisan Pak. Pertanyaannya, apakah buku fotokopinya laku? Ya laku juga. Laku loh. Hal jelas-jelas. Penulis bukunya ini bilang apa? Anda dengan membeli buku 100.000, Anda dapat buku plus sesi konsultasi mentoring bersama saya di grup Facebook eksklusif. Dan orang ternyata ya udah, mereka nggak peduli. Yang penting gue dapat bukunya, gue beli bajakannya aja, harganya toh jauh lebih murah. Mereka tuh kadang-kadang nggak melihat sisi mentoring dan konsultasinya ini yang harganya mahal. Nah, tapi ini adalah hal yang kita nggak bisa hindari. Tapi kalau saya pribadi, Pak, saya cuma ngomong gini, setiap kali saya jualan. Silakan kalau Anda mau bajak, Anda mau copy materi saya, silakan. Tapi ya mohon maaf, kalau misal ternyata nantinya nggak berkah, bukan urusan saya. Karena orang jadi takut, Pak. Kita sumpahin begitu. Kita ngomongnya halus loh, Pak. Kita ngomongnya halus. Tapi itu secara nggak langsung udah nyelekit. Mereka pikir, aduh nanti kalau gua sial gimana nih? Kalau gua stres gimana nih? Kalau gua sakit gimana? Takut, Pak. Bro Jody, saya dan kemarin puji ada Tuhan lihat. buku saya sampai hari ini nggak ada yang pernah bajak. Karena tiap kali saya launching buku, saya ngomongnya gitu, Pak. Saya kemarin ada lihat postingan dari Pak Danang ini. Pak Danang, kalau nggak salah bukunya ada yang dibajak sampai dijual sampai belasan ribu bukunya Pak Danang. Tapi Pak Danang bilang dia tidak mau menuntut mereka, dia anggap itu sebagai suatu promosi gratis saja bagi bukunya Pak Danang ini, dan dia relakan saja. Jadi Pak Danang termasuk orang yang sangat berbesar hati, dia tidak mau menuntut si pembajak secara hukum. Dan ya, bukunya Pak Danang bisa dibajak karena memang bukunya itu memang luar biasa, makanya banyak orang jadi terpikir kepingin membajaknya gitu. Salut buat Pak Danang ya. Oke, ini dari Bro JT. Bro JT menanyakan, Halo. pemilihan judul dan covernya, apakah ada tips dari Bro Jody? Oke, kalau pemilihan judul ya, nih saya berikan, ini mungkin kita ada larinya masuk sedikit ke ilmu copywriting, boleh ya Pak? Silakan. Nah, ada beberapa kata-kata ajaib nih dalam copywriting. Yang pertama adalah kata rahasia. Yang kedua strategi. Yang ketiga kata bagaimana. Loh, kok kenapa kata bagaimana? Karena kata bagaimana itu bisa membuat orang jadi berpikir, oh iya benar juga ya, bagaimana ya caranya. Nah, jadi Bapak Ibu, usahakan gunakan salah satu dari kata-kata ini. Dan kalau misal untuk Bapak Ibu yang misalnya mau bikin buku seputar motivasi atau buku seputar bisnis, usahakan tonjolkan bukti nyata. Contoh misalnya gini, rahasia mendapatkan 1 miliar pertama dari bisnis travel. Atau rahasia mendapatkan 100 juta pertama dari bisnis coffee shop. Ada kata rahasia di situ, dan ada kata, dan ada bukti nyatanya, ada proofnya, ada angkanya yang membuat orang jadi tergiur untuk baca. Nah, contoh seperti ini. Misal buku saya nih, yang peluang di masa krisis. Judul utamanya adalah peluang di masa krisis. Tapi di bawah judul utamanya, saya masukkan subheadline. 10 strategi ampuh menang di saat krisis.
Di situ ada kata strategi. Dan saya masukkan kata 10 strategi. Saya tonjolkan proof-nya, ada bukti nyatanya. Ya, Bapak Ibu, ini kunci pertama untuk membuat judul. Nah, lalu kalau misalnya dalam memilih apa namanya? Sorry teman-teman, kayaknya ada gangguan ini. Tiba-tiba Bro Jordi jadi keluar. Saya tunggu dulu. Mudah-mudahan Bro Jordi akan bisa kembali. Ini memang malam ini kelihatannya masih cukup banyak gangguan internet. Teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, apakah suara saya masih bisa kedengaran? Masih bisa jelas? Kalau bisa jelas berarti masih internet saya masih aman. Tinggal kita tunggu kehadiran Bro Jordi untuk bergabung kembali. Oke. Mungkin sebelum Bro Jordi bergabung kembali, saya ingin ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Danang Priyadi. Ini Pak Danang ini juga salah satu orang yang mengakibatkan saya kepingin sekali bisa menulis buku, karena saya sangat terinspirasi dari Pak Danang Priyadi yang bukunya itu 77 cara berjualan, 77 cara bodoh berjualan sangat luar biasa. Sehingga akhirnya saya banyak diskusi dengan Pak Danang, dan saya punya suatu impian dan punya jodoh ketemu dengan Bro Jordi Wong Sidarta, ditawarkan peluang untuk kolaborasi bersama 9 penulis lainnya untuk menulis buku. Langsung saya sambut peluang tersebut karena saya sudah mempunyai mimpi yang sangat luar biasa, sangat kepingin banget untuk punya buku saya yang pertama. Diakibatkan karena saya pernah ketemu dengan Pak Danang dan banyak bertukar pikiran dengan Pak Danang Priyadi. Jadi teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, seperti yang tadi Bro Jordi sudah jelaskan sangat banyak, ternyata untuk menulis buku itu bukan suatu hal yang sangat sulit. Bentar ya, ini Jordi sudah muncul kembali, saya ajak untuk bergabung kembali lagi. Jadi menulis buku itu bukan sesuatu hal yang sangat-sangat sulit, sangat bisa dilakukan. Apalagi kita punya teman yang luar biasa seperti Bro Jordi akan siap membantu kita. Bro, tadi kamu mungkin ada sedikit gangguan teknis sehingga harus live dari IG Live Tanya Mentor ini. Sekarang sudah muncul kembali. Kira-kira dari Bro Jordi, apalagi yang mau disampaikan? Tanya. Saya sedikit ulang lagi boleh ya Pak? Tadi mungkin ada keputus. Silakan. Nah, untuk membuat cover ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, carilah warna yang sesuai dengan karakternya Bapak Ibu. Contoh seperti saya, warna favorit saya itu 2 Pak, merah dan biru. Kenapa merah? Karena merah itu menggambarkan ong, atau rezeki, atau hoki, atau keberuntungan. Warna merah itu kuat banget di saya. Tapi saya juga suka banget dengan warna biru, karena warna biru itu menggambarkan elegan. Nah, jadi kalau mungkin Pak Agus juga perhatikan, Pak Agus ikuti perjalanan saya dari awal, buku bisnis Siapa Takut, ya, dan buku yang Outstanding Rich saya taruh di warna merah. Karena saya mau ini buku bawa hoki. Dan kalau Bapak perhatikan, buku yang Outstanding Rich itu saya taruh gambar kepingan-kepingan uang, kepingan-kepingan emas. Karena saya mau, ya inilah anak-anak muda jadi hebat, anak-anak muda yang hebat dan kaya raya. Nah, namun di buku Peluang di Masa Krisis, kenapa saya taruh warna biru? Karena saya mau menciptakan kesan elegan. Kesan wah, kesannya tuh mature atau dewasa. Nah, itu dia Pak. Jadi yang pertama tentukan dulu karakteristik dari warnanya sesuai dengan karakter. Dan yang kedua, ini yang juga tidak kalah pentingnya, sesuaikan dengan topik yang Bapak Ibu bawakan.
Jadi misal gini, kalau Bapak Ibu ngomonginnya misal seputar bisnis, ya, seputar marketing ya, mungkin tadi warna biru boleh, warna mungkin all about blue lah, itu boleh. Seputar romance ya, mungkin masukkan warna kuning atau warna pink, warna ungu. Karena kan kayaknya kurang cocok ya Pak, kalau kita ngomongin bisnis warnanya pink. Itu kayaknya terlalu mellow banget. Sedangkan kalau kita namanya buku bisnis, buku motivasi, itu harus overpower, harus penuh semangat. Gitu Pak. Semoga menjawab ya Ko JT. Ini JT nanya lagi nih, ada plus minusnya nggak pakai ghostwriter? Nggak usah pakai ghostwriter lah, ada Bro Jordi yang ngajarin, ngapain pakai ghostwriter? Saya aja nggak ngerti nulis, bisa jadi akhirnya nulis buku pertama. Silakan Bro, silakan. Oke, plusnya yang pasti memang nggak capek ya Pak, karena biasanya kalau ghostwriter kan misal gini, saya hari ini ngewawancarain Pak Agus misalnya, saya misal melakukan interview dengan Ko JT atau Pak Agus misalnya selama 1 harian. Saya catat semua materinya, saya gali. Setelah itu kan udah, saya nggak perlu ketemu Bapak lagi. Mungkin setiap sebulan sekali aja kita evaluasi. Memang tentu nggak akan capek. Untuk orang-orang yang tanda kutip jadwalnya begitu padat, ghostwriter memang one of the best choice ya. Tapi jujur kelemahannya apa? Anda tidak jadi diri Anda sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi seperti seolah-olah jadi orang lain, karena otomatis kalau pakai ghostwriter ya gaya bahasanya yang mengikuti gaya bahasanya ghostwriter. Dan menurut saya, kalau saya nggak mau. Saya lebih baik gunakan bahasa saya sendiri. Ibaratnya ya, buat saya lebih baik bahasa saya grammarnya berantakan, ada typonya, gaya bahasanya mungkin gaya bahasa pasar, gaya bahasa preman gitu ya. Tapi itulah diri saya. Ketika orang baca naskah saya, mereka seperti layaknya mendengarkan saya presentasi, mendengarkan saya ngomong. Ini feel-nya akan lebih bagus, Bapak Ibu. Dan percaya kata-kata saya, tingkat keberhasilan penjualannya itu akan lebih bagus nantinya. Karena kalau orang sudah merasa nyaman membaca buku kita, pasti mereka akan referensikan buku kita ke orang-orang lain. Mereka akan bilang, tuh beli aja bukunya Pak Agus, bahasanya enak, bahasanya nyaman, isinya juga kalau gue dengerin baca tulisan dia seperti berasa hidup, berasa gue ngobrol sama Pak Agus misalnya. Ini akan menjadi nilai tambah bagi penulis, gitu Pak Agus dan Ko JT, ya. Dan itulah yang buat kalau kita nulis buku dikoordinasi oleh Bro Jordi, jadi nggak stres. Karena Bro Jordi dari awal sudah pesan ke kami semua. Silakan pakai gaya bahasa Anda sendiri, mau gaya pasar, mau gaya apa, silakan. Nggak usah ribet-ribet. Jadi kita juga nulisnya udah lebih nggak tertekan gitu ya. Jadi lebih plong dan apa yang ada di otak kita, apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca juga bisa kita tulis dengan jauh lebih maksimal, lebih baik gitu. Oh ya Bro, ini satu lagi yang saya sangat kagum sekali dengan kamu Bro. Kamu sudah pandai menulis buku, pandai mengkoordinator penulisan buku, plus buku yang kamu tulis itu selalu di-endorse oleh orang-orang yang sangat-sangat kita kagumi. Seperti buku yang terakhir ini, saya terima kasih banget karena di buku kami ini bisa ada endorsement dari Pak Tung Desemuaringin, dari Ko Anton Teddy, dari Anthony Dio Martin. Itu orang-orang yang, waduh, saya salut banget. Dari Ko Haryanto Kandani juga. Waduh, itu gimana sih Bro kamu bisa manage sampai di posisi seperti itu Bro? Silakan Bro. Oke, yang pertama memang Pak Agus dan teman-teman semuanya penting banget untuk kita bangun dulu nih network dengan mereka Pak. Tentu nggak ada cara lain selain gini, nggak mungkin kita datang tiba-tiba nih. Misal contoh, saya penulis, Pak Agus adalah public figure besar. Saya datang ke Pak Agus, Pak, tolong ya Pak endorse saya. Wah, Pak Agus bilang siapa lu? Kenal aja belum? Ibaratnya seperti itu kan? Nah, tetap nomor 1 Bapak Ibu usahakan kenalan dulu,
bangun network dulu dengan mereka. Dan jangan baru kenalan langsung todong. Baru kenalan langsung suruh minta testimoni, yang nggak ada yang mau Bapak Ibu. Ya, bangun mungkin sekitar 1-2 bulan, rutin dulu berinteraksi dengan mereka. Bahkan kalau perlu belajar dulu dari mereka, ikut dulu kelas mereka. Jangan pernah berpikir, aduh saya harus ngeluarin duit, aduh ngapain lah, buang-buang duit cuman buat deket sama mereka. Salah Bapak Ibu. Keluarkan dulu uang, investasikan dulu uang untuk bisa akrab dengan mereka. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sampai di posisi ini ya, baru deh kita serahkan naskah kita untuk minta mereka endorse. Tapi itu pun jangan maksa Bapak Ibu. Tanya dulu apakah Anda berkenan. Apakah Pak Agus berkenan untuk mereview naskah saya? Kalau memang berkenan, ya udah baru kita kirimkan. Tapi juga jangan berharap terlalu banyak Bapak Ibu. Kita sebagai penulis buku, kalau ternyata yang kita dapatkan ada kritikan, ya kritikan, advice, bukannya testimoni, terima saja, jadikan itu sebagai pembelajaran. Cari lagi yang lain. Makanya kenapa kalau saya dari buku-buku saya sebelumnya ya Pak, misal contoh gini, saya di buku ingin masukkan 6 testimoni. Saya nggak hanya akan cari 6 orang, saya akan cari 10-15 orang, Pak. Nanti dari situ, saya akan pilih, kalau misal ternyata sebagian dari mereka nggak mau endorse, ya sudah, saya let flow aja. Saya hanya ambil yang mau-mau aja. Tapi puji Tuhan sih Pak, di buku Peluang di Masa Krisis, di buku Bisnis Siapa Takut, semua orang yang saya kirimkan naskah, mereka dengan senang hati endorse karena cara kenalan saya berbeda dari orang-orang lain. Gitu, Pak. Ini karena memang kamu bocah ajaib, Bro Jordi. Karena memang mentor-mentor hebat semua itu juga semua kagum dengan kamu. Semuanya juga menjadi sahabat dari kamu. Itulah luar biasanya. Jadi teman-teman yang hadir di Agile Tanya Mentor malam ini, kalau Anda kepingin menulis buku, orang yang paling tepat untuk Anda cari adalah Bro Jordi Wongsidarta. Jadi Anda bisa bayangkan, cara menulisnya diajarin, untuk koordinasi dengan penerbit segala hal yang sangat ribet, bahkan kalau kita lakukan sendiri itu perlu modal besar, tapi karena kita berkolaborasi, diurus oleh Bro Jordi, plus bukunya tersebut pada saat terbit nanti juga bisa mendapat endorsement dari mentor-mentor, dari orang-orang yang sangat-sangat hebat. Itu kalau kita lakukan sendiri, saya rasa bisa saya bilang hal yang hampir mustahil bisa terjadi. Tetapi kalau kita melalui Bro Jordi Wongsidarta, saya yakin itu semua bisa terjadi. Jadi setelah selesai Agile Tanya Mentor malam ini, bagi teman-teman yang ingin menulis bukunya yang pertama, ingin mewujudkan impiannya, silakan ya, hubungi Bro Jordi. Dan mudah-mudahan saya doakan impian teman-teman bisa menulis buku yang pertama seperti saya sendiri juga bisa tercapai. Bro. Dan nanti gantian Pak. Next book yang jadi kata pengantarnya, yang ngisi testimoninya saya todong Pak Agus nih hari ini. Waduh, saya catat. Hormat banget ini. Thank you. Bro, next project kira-kira udah ada ini belum Bro ya? Udah ada bayangan belum saya yang akan segera dilakukan? Saya untuk saat ini belum Pak. Kenapa? Karena saya gini, menulis buku itu bukan seperti orang jualan cabai Pak, yang kapan aja bisa jualan. Menulis buku itu harus nunggu momen yang tepat. Seperti kemarin, buku Peluang di Masa Krisis, ini saya akuin momennya pas sekali, Pak. Kenapa? Karena ini lagi pandemi. Belum tentu lah, Pak, ada momen seperti ini lagi nanti. Nah, tapi bukan beragak untuk di
Bisa juga. Atau misalnya kita mau kumpulkan lagi misalnya usaha perhotelan atau usaha di bidang leisure yang saat ini travel misalnya yang saat ini banyak kegerus oleh pandemi. Bisa juga kita kumpulkan, kita bikin versi keduanya dari buku Peluang di Masa Krisis gitu, Pak. Bisa aja, welcome aja kalau ada teman-teman yang mau yang tertarik untuk kumpulin komunitasnya atau gengnya, ayo tak bantu. Tapi saya yakin banget nanti setelah ini teman-teman dari Vibrasi Positif 1001 itu pasti banyak sekali yang semangat ingin mewujudkan impian mereka, punya dan bisa menulis bukunya yang pertama, dan saya yakin mereka akan menghubungi Bro Jordi dan akan kerjasama dengan Bro Jordi. Oh ya teman-teman, kalau bagi teman-teman yang belum tahu keahlian lainnya dari Bro Jordi, saya akan katakan lagi, Bro Jordi ini adalah salah satu pakar digital marketing, pakar copywriting termuda. Bisnisnya perlu dikembangkan menggunakan digital marketing. Perlu belajar bagaimana caranya berpromosi, buat iklan yang menggunakan copywriting yang sangat keren. Kalian bisa hubungi Bro Jordi, silakan jadikan Bro Jordi sebagai mentor kalian. Jangan lihat usia dari Bro Jordi, jangan lihat kekurangan-kekurangan yang ada di Bro Jordi, karena Bro Jordi ini adalah manusia langka. Di Indonesia sangat-sangat sedikit, sangat limit. Kemampuannya itu sangat fantastis, sangat luar biasa. Saya adalah salah satu bukti nyata murid dari Bro Jordi. Usia saya sudah 40 lebih, tapi saya berguru kepada Bro Jordi dan saya melihat perkembangan diri saya itu selama saya menjadi murid dari Bro Jordi Wong Sidarta sangat luar biasa. Saya bisa melakukan live webinar saya yang pertama gara-gara Bro Jordi Wong Sidarta. Saya bisa menulis buku saya yang pertama juga gara-gara Bro Jordi Wong Sidarta. Jadi teman-teman, sekali lagi, follow @Jordi Wong Sidarta. Silakan jadikan Bro Jordi sebagai mentor kalian, sebagai teman kalian. Ini adalah seorang yang luar biasa. Bro, saya lihat nih waktunya sudah hampir habis. Saya terima kasih banget. Kamu adalah teman, kamu adalah mentor saya yang sangat saya kagumi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan melakukan kolaborasi bisnis ya bro ya. Dan setelah pandemi ini lewat, kita akan ketemu. Mudah-mudahan Bro Jordi bisa ke Medan atau saya ke Jakarta. Kita akan lakukan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya bro ya. Bro, mungkin ada kata penutup untuk teman-teman yang hadir di... Silakan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mau tahu dulu nih seputar karya yang pernah saya koordinatori dan ingin juga membaca buku-buku yang pernah saya koordinatori, silakan langsung baca buku Peluang di Masa Krisis ya. Setelah ini bisa langsung pesan melalui Pak Agus ya, bisa DM beliau. Harga bukunya hanya 125.000, belum termasuk ongkir ya Bapak Ibu ya. Namun dengan membeli buku ini Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus webinar recording dengan durasi lebih dari 6 jam, di mana Pak Agus menjadi salah satu pembicara di sana, materinya keren banget, dan para penulis yang lain seperti Ibu Lindina dan penulis yang lain juga materinya begitu luar biasa, jadi nggak ada ruginya Bapak Ibu. Please baca bukunya karena ilmunya ini, saya bilang ilmunya ini daging banget Bapak Ibu. Saya percaya ini juga bisa bantu Bapak Ibu semuanya. Saya berharap setelah ini kita juga bisa saling kolaborasi, saya bisa Bapak Ibu dan kita bisa merasakan hasil sama-sama. Thank you Pak Agus, thank you banget Tanya Mentor dan Pak Agus untuk undangannya. Thank you teman-teman. Sampai jumpa kembali, bye-bye. Thank you semuanya, bye-bye. Thank you Bro Jordi, thank you, bye-bye. Thank you Bro JT.